Tikus, bebek, burung pelatuk pun bagian dari bisnis. Oleh Dr. Insinyur Wahyudi MSc, alumni IT dan tukang bakmi. Kue cadik bertabur kismis. Pohon dadap dihuni tupai. Kalau Kanda ingin berbisnis, nasihat adik segera mulai. Pantun tersebut dibacakan oleh seorang wanita muda peserta seminar berani memulai bisnis di Pontianak, di mana saya menjadi salah satu pembicara. Komunitas penggemar pantun memang masih ada di kota Katulistiwa. Mulai memang adalah kata kunci kalau kita ingin menjadi wirausaha. Bahkan kegagalan terbesar di dalam bisnis terjadi kalau kita tidak pernah memulai. Sifat gagal menjadi mutlak. Kalau kita telah memulai dan ternyata gagal, maka jadikan kegagalan itu untuk memperkaya pengalaman hidup. Sejauh kita tidak pernah berhenti maka kegagalan akan menjadi modal untuk sukses. Untuk mulai perlu untuk memperhatikan 3 hal. Mulai dari diri sendiri. Mulai saat ini dan mulailah dari yang ada. Memulai bisnis pertama-tama harus dari diri sendiri. Jangan menunggu ataupun tergantung pada orang lain. Karena itu hanya memperbesar peluang untuk tidak pernah mulai. Mulai harus dilakukan pada saat ini. Tidak perlu menunggu ataupun melakukan kajian yang tidak perlu. Apalagi untuk usaha kecil mikro dan menengah. Penundaan hanya akan membuat munculnya keraguan dan ketakutan yang ujungnya bisa membatalkan keinginan. Dan memulai bisnis harus dimulai dari yang ada, yang mampu kita jalani. Jangan menunggu yang tidak ada, contohnya. Menunggu modal dari orang lain pada saat awal bisnis terdengar terlalu naif. Karena para pengusaha yang sudah berjalan baik pun masih kesulitan untuk memperoleh tambahan modal. Kemampuan sebagai tenaga pengajar bisa diarahkan ke usaha bimbingan belajar privat. Kemampuan merawat tubuh dapat membuka pelayanan seperti salon tetapi dengan cara panggilan ke rumah calon pelanggan. Demikian pula jika punya kemampuan membuat taman. Bisa memberikan pelayanan dengan pembayaran di muka. Setelah mulai maka diharapkan usaha mulai berjalan. Produk dapat dibeli orang dan mulai menghasilkan pendapatan. Walter Elias Disney, pendiri kerajaan bisnis Disneyland, ketika usahanya masih berupa embrio mengatakan, kalau usaha kita mau besar dan terus membesar maka kita harus membangun suatu kelompok karyawan yang berotak cerdas dan sanggup bekerja keras. Untuk itu ia memperbanyak pelatihan yang juga menjadi ajang bertukar pengalaman serta diskusi antar karyawan. Disney juga ikut aktif sebagai pengajar dan peserta diskusi. Bahkan untuk pendidikan kartunis, ia menyediakan laboratorium yang berisi binatang-binatang sesuai kebutuhan. Misalnya tikus, bebek, burung pelatuk, rusa, anjing dan sebagainya, agar para kartunis dapat mempelajari dan mengamati beragam tingkah binatang yang akan digambarkannya. Pusat pelatihan kartunis menjadi seperti kebun binatang. Tetapi pada akhirnya para kartunis Disney terkenal mampu menelurkan produk-produk kartun yang realistis dan menyentuh emosi manusia. Karyawan memang unsur penting bagi berkembangnya suatu usaha. Karyawan yang tidak punya motivasi kerja yang baik, sering mengeluh atau kemampuan kerjanya rendah akan menenggelamkan usaha. Untuk itu kepemimpinan dan budaya organisasi perlu menjadi perhatian utama. Setidaknya Jakob Utama, pimpinan kelompok Kompas Gramedia bisa dijadikan panutan untuk hal ini. Lahir di sebuah dusun di sisi Candi Borobudur. Kuliah di UGM. Pernah menjadi guru SMP sebelum ikut mendirikan Surat Kabar Kompas pada pertengahan tahun 60-an. Kemudian ikut menata Bayi Gramedia, toko buku yang dirintis di sebuah ruko di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Jakob Utama mengantarkan Kompas menjadi raksasa. Dan jangan lupa berbagai bisnis yang dikelola Jeki Ambadar, Miranti Abidin, Chandrayan Sumanto dan Yanti Isa atau pengusaha tangguh lainnya. Sesungguhnya adalah mata air inspirasi bisnis yang sebenarnya.